Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dijadikan orang-orang yang sabar dan tawakal. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hai generasi muda, hai pejuang bangsa, marilah kita sebagai pemuda menjadikan bangsa ini lebih maju dan semakin bangkit dari keterpurukan. Dan yang pertama akan saya bahas yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan tindakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para remaja dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh para remaja. Contohnya tuh seperti apa sih? Contohnya yaitu yang pertama, seks bebas, yang kedua narkoba, yang ketiga merokok di bawah umur, yang selanjutnya perampokan, pencurian, dan sebagainya. Banyak sekali kasus-kasus kenakalan remaja yang mengakibatkan para remaja harus masuk penjara. Maka dari itu kita harus mengantisipasi, kita harus menanggulangi kenakalan para remaja, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita mengalami kesusahan, kesulitan seperti dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan sebagainya. Pastinya para remaja ini terpengaruh, di mana mereka tidak bisa melakukan sekolah yang pada umumnya tatap muka, tapi harus melakukan sekolah yang online, di mana pastinya para remaja mengalami kesulitan. Dan banyak sekali kasus kenakalan para remaja pada saat COVID-19 ini, seperti ada juga yang dia main game sampai lupa ibadah, sampai lupa belajar, dan sebagainya. Dan ada juga kenakalan para remaja yang masih saja memakai narkoba secara sembunyi-sembunyi, karena kita tahu sendiri, karena di protokol kesehatan ini kita dilarang untuk berkerumunan, tapi mereka malah menggunakan kesempatan itu untuk memakai narkoba, bermabuk-mabukan, dan sebagainya, melakukan seks bebas. Tentu saja banyak sekali yang terjadi. Maka dari itu kita harus tahu cara untuk mencegahnya. Dan apa sih faktor yang menyebabkan para remaja itu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dari norma-norma hukum pidana? Yaitu yang pertama tentunya dari diri sendiri, di mana dia kurang kuat imannya, dia kurang menata kehidupannya dengan baik, sehingga dia melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana. Lalu faktor yang selanjutnya yaitu dari faktor keluarga. Ini adalah faktor eksternal, di mana keluarga dan orang tua pun juga terpengaruh, juga dapat mempengaruhi penyebab kenakalan dari remaja, di mana semisal ada orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga dia lupa dengan apa yang dia perbuat, dan pastinya akan menyebabkan para remaja itu melampiaskan kejenuhannya, kesendiriannya dengan melakukan hal-hal yang negatif seperti seks bebas, memakai narkoba, ikut anak pang, dan sebagainya. Itu semua bisa aja terjadi. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi, yaitu dengan teman sebayanya, dia bergaul dengan orang yang tidak baik, dia akan ikutan baik kalau dia tidak melakukan hal-hal yang baik, seperti dia ikut-ikutan saja karena dia dipengaruhi oleh teman-teman yang kurang baik tersebut. Maka dari itu kita harus pintar-pintar dalam bergaul ketika kita masih remaja, seperti itu. Lalu yang berikutnya yaitu dari faktor pendidikan juga bisa mempengaruhi hal-hal yang menyimpang para remaja, di mana ada juga kasus seorang guru yang melecehkan siswinya, sehingga itu termasuk menjadikan siswa tersebut menjadi trauma dan menjadi seorang pelacur juga bisa terjadi karena diajarkan oleh gurunya yang tidak baik. Maka dari itu berhati-hatilah Anda ketika menyalahkan anaknya di sekolah. Maka dari itu harus benar-benar
pilih sekolah yang terbaik untuk masa depan generasi pemuda bangsa Indonesia. Setelah itu, dari faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja tadi, kita bisa mengambil hikmahnya. Kita sebagai orang tua ataupun sebagai remaja harus berhati-hati dalam bertindak. Jangan sampai tindakan kita akan merusak masa depan kita. Setelah itu, kita akan tahu apa sih dampak dari kenakalan remaja. Banyak sekali dampaknya, yaitu yang pertama, kesehatan kita menjadi semakin menurun. Kalau kita meminum minuman keras, terus memakai narkoba, itu akan membuat kesehatan kita menjadi tidak baik dan menjadi buruk. Setelah itu, kita juga bisa masuk penjara. Semisal ada seorang remaja yang mencuri, maka kita akan masuk penjara. Lalu ada juga dampak lainnya, yaitu kita jadi remaja yang melakukan hal-hal yang menyimpang pasti akan mengalami trauma psikologis juga terganggu. Setelah itu dampak yang berikutnya yaitu mempermalukan keluarga kita. Seperti itu dampak dari kenakalan remaja. Selanjutnya yaitu upaya kita untuk mencegah kenakalan remaja. Yang pertama, motivasi dan nasihat itu paling penting. Ketika kita sebagai orang tua setiap hari harus bisa menasihati, motivasi, mengajak anak kita untuk ngobrol. Maka motivasi itu penting untuk masa depan generasi muda sekarang. Yang kedua yaitu dari faktor lingkungannya juga, dimana kita harus sebagai orang tua kita harus menasihati anak kita untuk jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Dan kita sebagai remaja yang mungkin bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, ya kita jangan mengikutinya, tapi kita menasihati orang tersebut agar bertaubat. Dan selanjutnya yaitu faktor dari keluarga itu pasti ya. Yang utama itu faktor dari keluarga untuk kita bisa mencegah kenakalan remaja. Maka dari itu penting bagi kita untuk selalu menasihati generasi muda. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali kesulitan-kesulitan yang terjadi dan dimanfaatkan oleh para remaja yang tidak baik. Maka dari itu kita harus berhati-hati. Terima kasih untuk waktunya. Semoga kita bisa menjadi generasi yang baik, generasi remaja yang gaul, sehat, anti maksiat. Maka dari itu, kenakalan remaja, kenakalan rem aja. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.